Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi ardhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadah. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus murabbi arwahina guru mursyid kita Pangersa Aba Aus Qaddasallahu sirah yang bersemayam di pesantren Sirna Rasa, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau. Dengan wasilah beliau ruhani kita dikenalkan kepada Allah, tentunya dengan wasilah barokah manakib pada hari ini kita jadikan wasilah mendoakan Abah, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karma barokahnya sama Allah, sebagai wasilah ruh kita ma'rifatullah, sekaligus sebagai wasilah untuk menghantarkan hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Allah ridho dan mengabulkan segalanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, penggagas manakib yang memberikan contoh kemuliaan, di antaranya ada Umi Syahid, ada Ibu Haja Susi milik kita, Ibu Haja Kartini yang di Texas Amerika, dan Ibu Haja Wahyuni yang di Inggris, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami, semuanya sangat-sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada hari ini, waktu ini, kita semuanya ditakdirkan Allah ditempatkan yang telah ditetapkan, yaitu tempat yang sangat suci dan mulia, yaitu majalis manakib. Semoga kita termasuk murid Abah yang selalu diberikan kemampuan, dibisakan selalu istiqomah untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliah kesenangan guru mursyid, yaitu manakib. Karena di dalam majalis manakib itu ada dua majalis, yaitu majelis ilmu dan majelis zikir. Majelis zikir disandingkan dengan ilmu, ilmunya diamalkan dengan zikir. Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang paling mulia kecuali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, salawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, ini tadi mohon maaf, saya perjalanan dari Surabaya naik sepeda motor, kehujanan, belum sempat bersih, mohon maaf. Ya, kita lanjut. Sebelumnya, kita selama ini di bulan Rajab, semuanya para wakil talqin tak ubahnya sebagai penyambung lidah guru mursyid menyampaikan berbagai macam ilmu dengan sudut pandang yang berbeda-beda, intinya sama, yaitu penekanan dalam zikir. Sekarang kami mencoba, kenapa ada
peristiwa Isra Mi'raj. Kalau ada kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj, berarti sebelumnya, sebelum ada terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, di situ baginda Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersama umat Islam itu sangat berat dulu, itu ujiannya sangat berat. Kalau kita masih enak, tinggal kita ini beratnya ketika diajar zikir banyak berat. Tapi bagi yang sudah merasakan nikmatnya zikir, kalau diajar zikir sedikit berat juga. Misalnya nggak mampu kalau sedikit, kalau banyak mampu. Tapi di zaman Rasulullah dulu, sebelum ada peristiwa Isra Mi'raj, itu Rasulullah bersama sahabat pernah mengalami peristiwa embargo. Apa itu embargo? Yaitu embargo itu penolakan. Di mana umat Islam waktu itu bersama Rasulullah diusir dari Mekah. Maka di situ ada yang terkenal dengan istilah Piagam Mekah atau Mekah Charter, Charter Mekah. Di mana Rasulullah bersama umat Islam waktu itu diusir dari Mekah, diadakan perjanjian, di mana perjanjian itu sama Rasulullah diiyakan, walaupun secara perjanjian itu ada diskriminasi, yaitu ada ketidakadilan di situ. Umat Islam lebih ditekankan, Islam lebih ditekan, lebih berat perjanjian itu. Di antaranya tidak boleh mengadakan jual beli dengan orang Mekah. Sehingga umat Islam waktu itu makanya bukan nasi lagi, dedaunan. Karena yang dimakan tidak seperti normalnya manusia. Di situ banyak umat Islam tertindas karena embargo itu, banyak yang mati kelaparan. Apa Rasul menolak? Dia Rasul. Yang kedua, umat Islam tidak diperkenankan mengadakan pernikahan. Jadi umat Islam tidak boleh mengadakan pernikahan di wilayah Mekah. Yang ketiga, umat Islam tidak boleh mengadakan perniagaan, bahkan mengadakan istilahnya ibadah haji ke Mekah, dilarang. Perjanjian itu Rasulullah sepakat mengiyakan, walaupun secara nyata itu berat sebelah. Sampai-sampai umat Islam itu tidak mampu, bahkan yang dimakan itu dedaunan, bayangkan. Sampai banyak yang meninggal dunia. Tapi Rasulullah gigih. Begitu juga umat Islam waktu itu gigih. Kenapa? Orang itu berani lapar, berani disiksa, berani susah payah, berat ujian, jika di hatinya ada keimanan. Orang kalau sudah ada keimanan di hatinya, hatta dihina, dilecehkan, disiksa, difitnah macam-macam dalam kehidupan, istilah duka, kesengsaraan, banyak yang ridho, bahkan siap untuk mati, andaikan kematiannya adalah syahid. Dan ini dialami para sahabat. Bahkan yang namanya perjanjian itu, istilahnya logonya, kata sekarang itu bannernya, plakatnya, itu sampai habis dimakan rakyat. Cuman ada sepenggal kalimat yang tidak dimakan rakyat. Apa itu? Coba apa tebak? Yaitu kalimat wallahi. Demi Allah. Itu saja yang tidak dimakan rakyat. Semuanya dimakan rakyat, habis nama itu. Sehingga kropos hanya kalimat wallahi saja yang utuh, sehingga disitulah Rasulullah, ada salah satu tokoh kafir Quraisy, setiap malamnya memberikan makanan ke Rasulullah bersama umat Islam itu, malam-malam membawa onta. Di situ karena melihat kasihan,
lihat umat Islam waktu itu tidurnya di bebatuan. Jadi bukan rumah yang ada banyak pohonnya. Kalau kita yang sudah pernah umroh atau haji, bayangkan kita di sana. Panasnya itu luar biasa. Saya mengalami umroh tahun 2017. Panas, yaitu musimnya musim tropis dingin. Jadi panas dingin. Kalau waktu hajinya itu panas. Bahkan suhu cuacanya itu sampai 55 derajat Celcius. Sangat panas. Bayangkan Rasulullah bersama sahabat itu sampai mengalami 2 tahun diusir dari Mekah sampai banyak yang meninggal dunia. Tidurnya di dalam gua, di bawah bebatuan. Subhanallah, kalau kita melihat itu, kita tidak ada apa-apanya. Makanya kalau banyak orang itu sudah merasa cukup, kita belum berjuang, kita masih menikmati perjuangan. Rasulullah itu, kenapa yang dia bertanya, kenapa Rasulullah sampai dilecehkan seperti itu? Karena sebagaimana Rasul bersabda, afdhalu qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kata Rasul, afdalnya yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku yaitu kalimat la ilaha illallah. Artinya Rasulullah beserta para nabi-nabi sebelum itu mengajak umatnya untuk menyembah Allah, untuk benar-benar menyembah Allah, melarang menyembah selain Allah. Jadi jangan heran kenapa para nabi dimusibahkan, dibunuh, karena banyak manusia mulai zamannya Nabi Adam sampai Rasulullah sampai sekarang itu banyak orang di ujungnya ngucap la ilaha illallah tapi hatinya tidak menyembah Allah. Maka jangan heran ketika sekarang ini kita ikhwan wal akhwat yang berlandaskan masuk ke majalis Toriko Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'suriyah Rasa ini, jika kita mengumandangkan, mengamalkan, menyebarkan, melestarikan kalimat la ilaha illallah dibenci, wajar. Kenapa? Orang munafik itu dia di ujung lidahnya beragama Islam, tapi hatinya benci Allah. Dan kita ini bagian dari kehidupan seperti Rasulullah. Andaikan menghina kita, kita dikatakan sesat, ya wajar. Yang mengatakan sesat itu iblis. Iblis itu tidak senang ketika anak cucu Adam melanggengkan, mendawamkan, mengistiqomahkan, mengucapkan zikir kalimat la ilaha illallah. Pasti mengatakan sesat. Yang mengatakan sesat itu ya iblis. Kok ada orang yang mengatakan sesat? Ya namanya orang itu bersama iblis. Maka iblis mendorong lesannya untuk mengucapkan sesat. Yang mengatakan sesat itu ya iblis. Ini. Lanjut. Kemudian Rasulullah kembali ke Mekah. Setelah di Mekah, di situ Rasulullah ditinggal istri yang tercinta, yaitu Siti Khadijah. Sayyidatus Khadijah ini istri yang tercinta, harta bendanya, kaya rayanya sepertiga di kota Mekah itu habis dia dibuat untuk berjuang mendampingi baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sampai ketika meninggal saja Khadijah itu bajunya itu ada 83 jahitan. Dulu kayahnya luar biasa. Tapi setelah kena embargo itu Khadijah meninggal dunia. Rasul sedih karena istri tercintanya yang mendampingi, yang diajak berpikiran meninggal dunia. Selang kemudian pamannya Abu Thalib, seorang paman yang sangat menyayangi Rasulullah. Mulai kecil Rasulullah diasuh sama pamannya Abu Thalib. Setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal,
Rasulullah diserahkan ke pamannya Abu Thalib. Mulai kecil Rasulullah dirawat sama Abu Thalib. Sampai perjuangannya Rasulullah saja menegakkan Islam ini, mentauhidkan Allah saja untuk menyeru umat Islam menyembah Allah itu, Abu Thalib pendamping kemanapun Rasulullah dakwah, Abu Thalib mendampinginya. Dan di situ juga Abu Thalib termasuk orang tokoh Quraisy yang disegani. Tapi sayang, ketika meninggal dunia, Abu Thalib bukan ikut Rasulullah, justru mengikuti Abu Jahal, Abu Lahab. Inilah yang membuat Rasulullah sangat sedih lagi, sehingga di situ terkenal dengan tahun Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Kenapa sedih? Satu, istrinya meninggal, yang kedua pamannya yang sangat sayang ke Rasulullah, tapi ketika meninggal dunia tidak menyembah Allah, lebih condong menyembah apa yang disembah saudara-saudaranya Abu Lahab, Abu Jahal. Disinilah Rasulullah tidak ada yang mendampingi lagi. Apa Rasul tidak diuji Allah? Diuji lagi. Besoknya Rasulullah jalan-jalan seperti umumnya manusia. Siang-siang. Karena Rasulullah sudah tidak ada yang menjaga. Tidak ada yang disegani lagi. Abu Thalib sudah meninggal. Siang-siang, kurang lebih jam 10-an atau jam 11-an. Rasul jalan-jalan di kota Mekah. Apa yang terjadi? Di situ ada seorang pandir. Pandir itu istilah orang sini itu preman. Premannya Mekah. Di situ spontanitas Rasulullah itu langsung kepalanya ini langsung disiram pasir panas. Mohon maaf, waktu haji saja sebelum subuh itu sudah panas. Belum kelihatan mataharinya di Mekah waktu itu tahun 2019. Itu panas. Kadang jam 9 malam, jam 21, jam 22 malam, itu masih panas. Ini Rasulullah siang-siang disiram. Kepalanya ini sama pandir, premannya Mekah, sama pasir yang panas. Sampai Rasul pun tidak membalasnya, Rasul langsung pulang. Di situ ketemu Fatimah, di situ Fatimah menangis. Wahai ayahku, kenapa ayah? Seperti ini ayah. Apa kata Rasul? Wahai anakku, andaikan ada pamanmu Abu Thalib, andaikan ada paman Abu Thalib, mungkin ayah tidak seperti ini. Karena kondisi Rasulullah itu sudah diancam mau dibunuh, maka Rasulullah malamnya hijrah. Kemana hijrahnya? Ke Taif. Ternyata Rasul mencari suaka ke sana, di sana pun Rasulullah tidak disambut dengan hangat, justru dilempari batu, bahkan gigi gerahamnya rompal, berdarah-darah. Rasulullah itu manusia, seperti manusia, tapi bukan seperti manusia. Jadi seperti manusia, ya rasa sakit. Karena di situ minta perlindungan, ternyata di situ bukan malah disambut hangat, dilempar batu. Gigi gerahamnya rompal, berdarah-darah. Akhirnya Rasulullah mengingatkan lagi untuk apa istilahnya, untuk kembali lagi ke Mekah. Menetikatkan lagi harus kembali ke Mekah, bagaimana supaya ada persaudaraan. Disitulah Rasulullah mulai menikahi Aisyah, putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian besoknya Rasulullah tidur di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini putrinya Abu Thalib. Malamnya Rasulullah sudah sholat bersama Ummu Hani macam-macam. Tiba-tiba Rasulullah membangunkan Ummu Hani. Ummu Hani bangun-bangun. Di situ Rasulullah bercerita bahwa Rasulullah diberangkatkan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Aqsa ke Sidratul Muntaha. Rasul cerita ke situ ke Ummu Hani. Apa kata Ummu Hani? Ya Rasulullah, jangan kau sampaikan ke umatku ya Rasul, engkau akan dibunuh. Bayangkan.
Sama Ummu Hani sudah dilarang Rasulullah. Jangan ya Rasul, jangan kau sampaikan, nanti kau akan dibunuh. Apa kata Rasul? Tidak Ummu Hani, akan aku sampaikan. Besoknya Rasul menyampaikan bahwa Rasul mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Ternyata di lapangan itu semua mengatakan Rasul gila, Rasul macam-macam lah. Sampai bahkan banyak umat Islam yang murtad gara-gara peristiwa Isra Mi'raj. Tinggal Abu Bakar. Karena Abu Bakar sebelum masuk Islam sudah pernah ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, ke Yerusalem. Karena tahu ciri khas di lingkungannya Masjidil Aqsa, di situ Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa mengatakan salah dan benar. Cuman saya kepingin memastikan gimana cirinya Masjidil Aqsa itu. Seperti apa Masjidil Aqsa itu ciri-cirinya?" Di situ Rasulullah menceritakan ciri-cirinya Masjidil Aqsa. Dan disitulah Abu Bakar mengatakan, "Sodaktah, benar engkau ya Rasul. Apa yang kamu sampaikan itu benar." Maka disitulah Rasul, hanya satu orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Maka Rasul menambah Asy-Syiddiq, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammadin SAW. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami tidak membahas soal di dalamnya hakikatnya. Ini kita membahas alurnya cerita. Dari mana asal usulnya Isra Mi'raj? Ternyata baginda Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu sudah menjalankan sholat. Namanya sholat daim, baru ada gerakan-gerakan setelah Isra wal Mi'rajnya Rasulullah. Di situ Rasul melihat geraknya para malaikat, ada yang ruku sujud waktu perjalanan Mi'rajnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha itu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita termasuk murid abah yang selalu bahagia dunia akhirat. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.